Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Anggi. Video ini berisi tentang pembahasan soal latihan TKA Matematika Wajib tingkat SMK SMA Part 2. Soal-soal yang dibahas di latihan ini sesuai dengan kisi-kisi yang sudah ditentukan. Yuk kita bahas. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal pilihan ganda nomor 9-10. Pilihlah satu jawaban yang paling benar. Salah satu platform edukasi digital di Indonesia menerapkan algoritma personalisasi untuk menyesuaikan materi belajar sesuai tingkat pemahaman siswa. Proses personalisasi ini dilakukan dengan dua tahapan fungsi. Pertama, sistem mengonversi skor mentah siswa menjadi tingkat penguasaan, skala 1-100. Lalu, sistem kedua mengubah tingkat penguasaan itu menjadi kategori pembelajaran, misal dasar, menengah, atau lanjut. Tim pengembang ingin memastikan bahwa dua fungsi ini dapat diintegrasikan secara komposisi dan di saat tertentu dapat dikembalikan ke skor awal untuk analisis lanjutan. Nomor 9, diketahui dua fungsi fx sama dengan 3x ditambah 2 dan gx sama dengan x kurangi 2 per 3. Seorang pengembang sistem menyatakan bahwa f dan g merupakan fungsi inverse satu sama lain. Manakah pernyataan berikut yang benar untuk mendukung atau menolak persamaan tersebut? A. F, G, X. Nah, fgx ini artinya fungsi gx masuk ke dalam fungsi f. Ya, gx-nya masuk ke dalam fungsi f. Artinya, x yang ada di f, ya ini 3x, x-nya ini diganti dengan gx. Nah, sehingga diperoleh 3 dikali x dikurangi 2 per 3 ditambah 2. Harusnya ini kan perkalian, karena sama-sama 3, ini bisa dicoret. Sehingga masih tersisa x min 2 ditambah 2. Nah, di sini ada dikurang 2 ditambah 2. Ini kan sama dengan 0. Nah, ini harusnya jawabannya X aja. Ini salah ini. Harusnya X. Maka F dan G bukan fungsi inverse satu sama lain. Ini jelas salah. Kemudian yang B, G Fx. Artinya fungsi Fx masuk ke dalam fungsi G. Jadi, Fx ini menggantikan X yang ada di G. Sehingga diperoleh 3x ditambah 2 dikurangi 2 per 3. Nah, ini udah benar. 2 dikurangi 2 itu 0 ya. Bersisa 3x per 3. Nah, ini 3-nya kan dicoret. Sisa x. Ini benar. Tetapi fgx tidak sama dengan x. Nah, ini yang salah. Tadi sudah kita hitung bahwa harusnya dia bernilai x ya. Maka f dan g bukan fungsi inverse satu sama lain. Ini salah ya. Karena ini tadi harusnya dia hasilnya kan x. Yang C, fgx sama dengan x dan gfx sama dengan x. Maka f dan g saling inverse. Nah, ini yang benar. Lanjut. Soal nomor 10, diketahui hx sama dengan 2x dikurangi 1 dan kx sama dengan x kuadrat. Nilai dari h bundaran K2 adalah, nah kalau kita bertemu dengan soal seperti ini tuh artinya 2 ini tuh diproses dari belakang. Jadi 2 ini masuk ke proses K dulu. 2 ini masuk ke fungsi K dulu. Nah, nanti kalau sudah ketemu jawabannya, nah jawaban itu akan masuk ke fungsi H. Jadi fungsi komposisi itu jalannya mulai dari belakang. Oke, jadi H bundaran K2 itu sama seperti H K2. Nah, 2-nya dimasukkan di K, X kuadratnya ini diganti dengan 2, diperoleh 4 ya, sama dengan H4. Nah, nilai hasilnya yang sudah kita peroleh ini kita masukkan ke fungsi H. Nah, X-nya ini kita ganti 4. Sehingga diperoleh 2 kali 4 dikurangi 1. Sama dengan 7. Soal selanjutnya. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal pilihan ganda nomor 11-12. Pilihlah satu jawaban benar.
Menurut artikel kompas.com berjudul Indonesia hadapi ancaman sampah digital tahun 2023, peningkatan konsumsi perangkat elektronik dan internet menyebabkan pertumbuhan eksponensial terhadap data digital dan limbah elektronik. Misalnya, sebuah perusahaan cloud melaporkan bahwa jumlah data yang tersimpan di servernya meningkat 2 kali lipat setiap 13 bulan. Untuk mengendalikan hal ini, mereka menggunakan sistem yang terdiri atas 2 tahap fungsi. Yang pertama, fungsi konversi kapasitas penyimpanan ke satuan terabyte, dan yang kedua, fungsi pengelompokan data ke dalam tingkat keamanan. Nomor 11. Sebuah sistem backup otomatis memiliki 2 tahap proses dengan fungsi sebagai berikut. Fungsi pertama mengubah jumlah berkas menjadi total ukuran dalam gigabyte, fx sama dengan 2x ditambah 1. Yang kedua, mengkonversi ukuran gigabyte menjadi terabyte dengan fungsi gx sama dengan x per 1000. Jika dalam siklus sistem menerima 49 berkas, berapa kapasitas dalam terabyte yang akan dicatat sistem? Berarti data yang pertama dalam bentuk berkas itu diproses dalam fx, kemudian hasilnya itu masuk ke gx atau proses yang kedua. Nah, ini kalau misal saya tulis sebagai fungsi bundaran atau fungsi komposisi, nah maka penulisannya itu G bundaran F. Nah, kenapa? Karena fungsi F-nya ini dilakukan terlebih dahulu. Ya, jadi kalau di fungsi komposisi itu kan pengerjaannya mulai dari belakang. Nah, karena yang dikerjakan terlebih dahulu itu yang F, maka F-nya ditaruh di belakang. Sebenarnya kalau kita tidak diminta untuk menampilkan rumusnya seperti apa, bisa langsung aja. Di sini diketahui berkasnya 49, masukkan ke fungsi fx, x-nya diganti 49, 2 dikali 49 ditambah 1. Ini dimasukkan ke fungsi g untuk menggantikan x. Jadi 99 dibagi 1000. Nah, tapi kalau dalam matematik, nah harus ada cara terstrukturnya, kita pakai g bundaran f. Nah, G bundaran F, maka dimasukkan 49-nya ke fungsi fx terlebih dahulu. Nah, kemudian dihitung, x-nya diganti dengan 49, ketemu ya, ini tadi 99, maka 99 ini dimasukkan ke dalam fungsi G. X per 1000, X-nya diganti dengan 99. Sehingga jawabannya 99 per 1000. Soal nomor 12. Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan eksponensial jumlah data dalam petabyte yang disimpan oleh sebuah platform cloud selama beberapa tahun. Nah, di sini ada grafik ya, grafik eksponensial dengan rumus fx sama dengan 2 kali 2 pangkat t. Nah, di mana X data tahun dari tahun ke-0 sampai tahun ke-4. Ini harusnya bukan X ini harusnya T karena di sini pakai variabel T. Pernyataan manakah yang paling tepat berdasarkan grafik tersebut? A. Grafik menunjukkan pertumbuhan linear dengan selisih 2 setiap tahun. Apakah ini linear? Tidak ya. Ini sudah diketahui di soalnya ya. Pertumbuhan eksponensial. Nah, eksponensial itu apa sih? Eksponen itu adalah fungsi berpangkat. Nah, ini kan fungsi berpangkat 2 kali 2 pangkat T. Nah, ini adalah eksponen. Sehingga jawaban yang A jelas salah. Kemudian yang B menunjukkan pertumbuhan konstan. Ini juga salah karena eksponensial itu otomatis dia naik ini. Dia akan naik terus ke atas. Ya, kalau konstan kan berarti garisnya lurus ya. Gini. Lanjut, yang C menunjukkan fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat salah ya, ini eksponen bukan kuadrat. Yang D, grafik menunjukkan fungsi eksponen karena data meningkat 2 kali lipat setiap tahun. Nah, ini benar yang D. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal pilihan ganda kompleks nomor 13-14. Untuk soal nomor 13, jawaban benar bisa lebih dari 1.
Seorang pengusaha UMKM bernama Andika memproduksi 2 jenis makanan ringan, yaitu keripik singkong X dan keripik pisang Y. Untuk memproduksi 1 bungkus keripik singkong, ia membutuhkan 3 kg singkong mentah dan 2 jam kerja. Sedangkan 1 bungkus keripik pisang, ia memerlukan 2 kg pisang mentah dan 4 jam kerja. Andika hanya memiliki 60 kg singkong, 40 kg pisang, dan 80 jam waktu kerja setiap minggunya. Keuntungan yang diperoleh dari menjual 1 bungkus keripik singkong adalah 4.000, sedangkan 1 bungkus keripik pisang adalah 5.000. Andika ingin memaksimalkan keuntungannya. Berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, ini berkaitan dengan program linear ya. Nah, sebelum kita menjawab nomor 13, kita buat tabel terlebih dahulu untuk menentukan fungsi-fungsi yang digunakan pada soal tersebut. Kita data terlebih dahulu. Nah, di sini ada jenis makanan X dan Y. X untuk keripik singkong dan Y untuk keripik pisang. Nah, di sini ada bahannya. Untuk makanan X membutuhkan 3 kg singkong, 0 kg pisang, waktunya 2 jam. Nah, keuntungan yang diperoleh 4.000. Ya. Untuk jenis makanan Y, singkongnya 0 kg, membutuhkan pisang 2 kg, waktunya 4 jam, dan keuntungannya 5.000. Di baris yang ketiga ada jumlah. Nah, jumlah ini untuk singkong Andika hanya punya 60 kilo ya, makanya di sini ditulis 60 kilo. Dan untuk pisang Andika hanya punya 40 kilo. Nah, untuk jam, waktu Andika punya 80 jam. Dari tabel yang sudah kita buat ini bisa kita buat pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, caranya gini. Setiap satu kolom ini menjadi satu pertidaksamaan, sehingga nanti ada 3 pertidaksamaan. Pertidaksamaan singkong, pisang, dan waktu. Ya. Cara buatnya gini. Kita lihat dulu yang kolom singkong. 3x ditambah 0y kurang dari sama dengan 60. Jumlahnya. Kenapa kok di sini tandanya kurang dari sama dengan? Karena Andika hanya punya 60 kilo. Begitu juga dengan yang pisang. Pisang ini berarti 0x ditambah 2y kurang dari sama dengan 40. Yang waktu juga seperti itu. 2x ditambah 4y kurang dari sama dengan 80. Nah, lalu bagaimana dengan untung? Nah, untung ini masuk ke fungsi objektif ya, yang menyatakan keuntungan maksimal. Cara penulisannya sama, 4.000 ini kan punyanya X, jadi 4.000 X ditambah 5.000 Y. Untuk yang 0Y atau 0X ini tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Cukup dia 3X kurang dari sama dengan 60 dan 2Y kurang dari sama dengan 40. Ini sudah saya tulis dalam bentuk yang lebih rapi. Ada 3 fungsi di sini. Fungsi kendalanya 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena jumlah keripik singkong itu harus positif. Dia tidak mungkin jumlahnya negatif. Ya, nggak mungkin ya. Andika memproduksi negatif 4 bungkus keripik singkong. Itu nggak mungkin. Kemudian untuk fungsi objektifnya Z sama dengan 4000X ditambah 5000Y. Nah, berarti kita cek dulu yang A ini sudah benar. Kemudian yang B salah ya. Kemudian D nilai X dan Y harus memenuhi syaratnya. Ini benar. Model matematika lengkap hanya terdiri dari 2 kendala. Salah ya. Soal nomor 14. Setelah memodelkan persoalan secara matematis, Andika menemukan bahwa titik-titik pojok dari daerah visible layak adalah 0,0, 0,10, 10,10, dan 15,0. Jika fungsi objektif adalah Z sama dengan 4000X ditambah 5000Y, manakah pernyataan-pernyataan berikut yang tepat? Oke, kalau kita ketemu dengan soal seperti ini, biar cepat ngerjainnya, kita buat tabel juga. Nah, di sini ada 4 titik ya, saya buat. Kalau kita ketemu dengan titik, nah, angka yang di depan ini X, yang di belakang ini Y.
Berarti untuk titik 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. 0,10, X-nya 0, Y-nya 10, dan seterusnya. Dalam fungsi Z sama dengan 4000X ditambah 5000Y. Maksudnya gini, kalau ada 4000X, itu artinya 4000 dikali X. Ya, kalau ada 5000Y, berarti ya 5000 dikali Y. Nah, untuk X-nya 0, Y-nya 0, berarti berlaku 4000 dikali 0 ditambah 5000 dikali 0. Itu juga dengan yang 10 X, 10Y, berarti 4000 kali 10 ditambah 5000 dikali 10. Nah, ini kita cari semuanya hasilnya. 4000 dikali 0 itu 0 ditambah 0, jawabannya 0. Ini kita cari satu-satu. Nah, ini adalah keuntungan yang bisa jadi Andika peroleh, ya. Kalau kita sudah ketemu dengan tabel seperti ini, untuk menjawab pernyataan ini akan lebih mudah. Yang A, titik 0,0 memberikan keuntungan minimal yaitu 0 rupiah. Benar ya? Bisa dilihat di tabel. Kemudian titik 15,0 memberikan keuntungan sebesar 60.000. 15,0 60.000. Benar juga. Untuk titik 10,0 memberikan keuntungan terbesar. Salah ya, keuntungan terbesar berada di 10,10. Berarti ini salah. Keuntungan maksimal terjadi saat X sama dengan 0. Keuntungan maksimal itu terjadi ketika X-nya 10. Berarti ini juga salah. Nilai maksimum fungsi objektif adalah 90.000. Maksimumnya 90.000. Oke, ini benar. Nah, begitu ya.